Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Ramadan Sehat dan Aman, yang dipersembahkan oleh MCCC PP Muhammadiyah dan didukung oleh Lazismu. Bersama saya, Ratu Safira, dan rekan saya ada Bapak Taufik yang akan menemani pemirsa di rumah dalam 30 menit ke depan. Baik, tema kita hari ini apa Bapak? Ya Mbak Fira, insya Allah tema kita hari ini adalah ibadah puasa sebagai latihan memperkuat solidaritas kemanusiaan. Iya. Dan Alhamdulillah sore hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Syafiq Mughni. Beliau saat ini berada di kediaman beliau dan nanti selama 30 menit ke depan akan bersama-sama dengan kita pada hari kedua pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Tuh. Baik, kita sapa dulu mungkin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Syafiq sore hari ini bisa bersama kita. Pak Syafiq, tema kita pada sore hari ini adalah ibadah puasa sebagai latihan memperkuat solidaritas kemanusiaan. Nah, sebagaimana kita tahu, ini Ramadan kedua kita dalam situasi pandemi, di mana kemudian aktivitas kita memang sementara ini dibatasi, masih harus melakukan physical distancing, kemudian juga menghindari kerumunan dan lain sebagainya sebagai bagian dari protokol kesehatan. Tetapi di sisi lain, Ramadan sendiri itu adalah merupakan bagian dari exercise atau latihan jasmani maupun ruhiyah untuk menumbuhkan empati, kepedulian, sekaligus solidaritas tadi. Nah, kami mohon di segmen pertama ini Pak Syafiq bisa mengulas, memberikan pencerahan pada kita semua, pada pemirsa TV Nipu dimanapun saudara-saudara kita berada, bagaimana kiat-kiat kita untuk kemudian menjadikan Ramadan di tengah keterbatasan ini, tetapi juga kemudian tetap mampu untuk menumbuhkan kepedulian dan sekaligus mengembangkan solidaritas kemanusiaan itu. Monggo silahkan Pak Syafiq. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk recharging, mengecat lagi keagamaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan recharging selama 1 bulan itu akan bisa bertahan dalam 1 tahun sehingga ketemu bulan Ramadan di masa yang akan datang. Nah, kualitas dari ibadah dan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan itu di samping sejauh mana kita bisa mengikuti aturan syariat Islam, bagaimana berpuasa, bagaimana kita melakukan sholat, tetapi yang lebih dari itu adalah kemampuan kita untuk mengambil hikmah dari ibadah yang kita lakukan. Apakah hikmah itu yang berupa dorongan kita untuk selalu memperluas pengetahuan kita, baik mengenai sains, sehingga kalau majelis tarjih menentukan sholat subuh atau adzan subuh itu mundur 8 menit, dan kemudian bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan dan sebagainya, itu adalah tantangan ilmu pengetahuan. Dan kemudian ada tantangan untuk memperluas pengetahuan agama kita dengan banyak mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan kemudian yang ketiga, ini yang menjadi topik adalah apakah kita mampu menjadikan momentum
ini sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap problem-problem kemanusiaan atau solidaritas kemanusiaan itu. Karena ini justru menjadi ajaran yang sangat penting dan yang paling banyak disampaikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini tentu harus menjadi perhatian kita. Maka mau tidak mau memang kita harus belajar dari dorongan untuk bersedekah, memberi makan para fukara dan masakin, kemudian bagaimana kita didorong dengan membayar zakatul fitri di akhir Ramadan atau menjelang Salatul Id itu, sehingga ini harus menjadikan kita lebih peka terhadap problem-problem sosial, problem-problem kemanusiaan, sehingga kita tidak menjadi orang yang beragama secara formal saja, tetapi juga secara aktual kita wujudkan buahnya yang menjadi manfaat bagi kemanusiaan kita semua ini. Nah, ini jelas sekali pertama-tama ditekankan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat unggul, yang luar biasa sebenarnya, ajaran-ajaran kemanusiaan itu. Coba kita melihat bagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Islam yang benar, termasuk bagaimana hukumnya kita berpuasa, dan kalau ada pelanggaran. Ada satu peristiwa yang menarik. Ada seorang sahabat Nabi yang lapor kepada beliau, menyatakan, halaktu ya Rasulullah, saya telah berbuat sesuatu yang merugikan. Kemudian ditanya apa itu? Ya, saya di siang hari di bulan Ramadan ini berkumpul bersama istri. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu kamu hukumannya adalah memerdekakan budak. Ya. Tapi sahabat itu menyatakan, saya tidak sanggup karena saya tidak punya budak, bagaimana bisa memerdekakannya. Kemudian diganti oleh Nabi, kalau begitu maka kamu harus fasum syahraini mutatabi'ain. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang tersebut mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah. Lalu diganti, kamu harus it'amu sitin masakin, ya, memberikan makanan 60 orang miskin. Sahabat tersebut menyatakan, saya tidak sanggup, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan, apalagi kepada 60 orang miskin, sitina miskinan. Kemudian Nabi mengatakan, ya kalau gitu saya kasih, ini ada 1 box kurma, nah berikan kepada orang fakir yang engkau ketahui. Maka orang tersebut mengatakan, dari ujung barat sampai ujung timur kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, berikan kepada keluargamu. Nah, ini adalah ajaran kemanusiaan yang sangat penting, yang tidak memberatkan orang, tidak memaksa orang, tidak memberikan beban yang di luar kemampuan seseorang, tapi ada pilihan-pilihan sejauh mereka itu tulus secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan itu atas dasar kemampuannya. Nah, hadis-hadis yang lain juga banyak sekali, misalnya penghargaan kemanusiaan ketika Nabi mengajarkan pentingnya, keutamaannya ibadah-ibadah itu. Maka mendengarkan ajaran Nabi tersebut, seorang sahabat mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan berkumpul dengan istri saya, kalau begitu saya akan puasa terus-menerus.
Maka Nabi mengatakan jangan dilakukan. Nabi mengharamkan siyamud dahr, innaka iyyaka wasiyamud dahr. Jauhilah puasa terus menerus. Kalau boleh puasa Senin Kemis itu satu sunnah yang bagus, puasa Daud juga bagus. Tapi kalau puasa yang terus menerus itu dilarang oleh Nabi. Demikian juga Nabi mengatakan nahaitukum anil wisol, aku melarang engkau wisol itu artinya puasa sehari semalam tanpa berbuka. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, terima kasih Pak Syafiq atas ulasan di segmen yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan kami mengundang para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi pada pengajian kita sore hari ini. Silahkan menyampaikan pertanyaan maupun kemudian tanggapan Anda melalui nomor kontak yang tertera di layar kaca Anda. Kita akan rehat sejenak dan setelah pariwara berikut ini, segmen kedua akan kita lanjutkan. UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Kita akan lanjutkan pembicaraan dari segmen sebelumnya ya Pak. Jadi, iya, terima kasih Mbak Fira. Jadi tadi di segmen pertama Pak Syafiq sudah menyampaikan pada kita bagaimana kemudian Ramadan ini menumbuhkan spirit atau semangat solidaritas kemanusiaan itu. Nah, ini Pak Syafiq sembari kita menunggu interaktif yang masuk dari pemirsa, ini kami mohon Pak Syafiq bisa mengulas, memberikan ulasan tambahan dalam situasi kita yang sekarang ini, di mana kebetulan di negeri kita terjadi banyak kejadian bencana, di luar negeri juga demikian. Ini bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim bisa
menumbuh kembangkan serta mengekspresikan solidaritas kita kepada bukan hanya pada sesama saudara muslim tetapi kepada saudara-saudara kita semuanya yang sedang dalam kondisi yang tertimpa musibah itu, dan bagaimana spirit Ramadan kita ini bisa menginspirasi itu, Pak Syafiq. Ya. Terima kasih. Kalau tadi saya sampaikan betapa ajaran Islam itu sangat unggul di dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi sumber dari kemaslahatan, menjadi sumber dari keselamatan orang lain. Kalau kita melihat dalam hubungannya dengan pandemi ini, maka tentu kita harus menjadi orang yang jangan sampai menjadi sumber penularan dari virus Corona 19 ini. Maka kita harus mawas diri, berjaga-jaga, jangan sampai kita menjadi sumber malapetaka bagi orang lain dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Karena Nabi sangat keras menyatakan bahwa Nabi pernah mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lalu sahabat penasaran, siapa yang tidak beriman itu? Maka Nabi menjawab, ialah orang yang tetangganya tidak aman dari dia. Sahabatnya, temannya tidak mendapatkan rasa aman dari orang tersebut. Nah, ini pesan yang saya kira sangat kuat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tidak menjadi sumber malapetaka bagi orang lain adalah kita menolong orang lain. Nah, banyak sekarang terjadi bencana di berbagai tempat, apalagi dengan coronavirus yang sekarang ini sedang melanda, maka kita diuji sejauh mana kita mampu menunjukkan solidaritas kemanusiaan itu. Dan Islam sangat universal mengajarkan ini, menolong orang itu tentu tidak pandang bangsanya apa, bahasanya apa, budayanya apa, agamanya apa, tetapi kita menolong karena rasa kemanusiaan kita. Agama kita mewajibkan kita memiliki insaniyah yang ulia, yang unggul, sehingga mampu memberikan pertolongan bagi orang lain. Hadis yang saya kira sangat populer di kalangan kita, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi, itu artinya adalah dorongannya bahwa kita harus menolong orang lain. Nah, Ramadan ini kan penuh dengan pesan-pesan sosial semacam itu. Kita jangan sampai marah kepada orang lain, melakukan ghibah tentang orang lain, kita dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Itu adalah gambaran bahwa kita jangan menjadi sumber malapetaka, dan kita didorong untuk bersedekah, membayar zakat. Itu semua adalah gambaran bahwa kita harus menolong orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saya bersyukur bahwa kesadaran untuk menolong orang lain ini pelan-pelan sudah tumbuh di masyarakat kita, dan di keluarga Muhammadiyah saya kira menjadi teladan yang sangat bagus bagaimana kecepatan di dalam memberikan bantuan, pertolongan, merespon situasi emergensi, dan ini harus digelembungkan, disebarluaskan sehingga menjadi karakter, menjadi sifat dari manusia Indonesia yang suka menolong sesama ini. Ya. Mbak Fira, ini sudah ada yang masuk? Oh, sepertinya belum. Kita sembari menunggu Pak Syafiq, ada sebuah tesis dari mahasiswa UGM yang dia melakukan penelitian tentang korelasi antara spirit kedermawanan seseorang dengan aktivitas keagamaannya, dan temuan dari tesis itu cukup mengembirakan kita karena ternyata menurut penelitian itu warga Muhammadiyah itu spirit kedermawanannya sangat tinggi. Nah,
bagaimana kemudian itu bisa kita selain kemudian selalu kita tingkatkan, itu juga kemudian bisa menjadi inspirasi bagi muslim-muslim lainnya. Semangat kedermawanan itu sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk tadi solidaritas kemanusiaan tadi, sembari kemudian mohon pencerahannya bagaimana kemudian ini menjadi gerakan jamaah gitu, sebagai kesalehan sosial yang kemudian menjadi gerakan jamaah, bukan kemudian sekedar orang per orang gitu, Pak Syafiq. Mohon ulasannya. Penting sekali bahwa itu tidak berhenti menjadi kesadaran individual. Sementara ini kan mungkin sebagian besar masih merupakan kesadaran individual atau kesalehan individual, tapi belum menjadi sebuah gerakan sosial atau kesalehan sosial, kesalehan kolektif maksud saya. Dan itu saya kira sangat bagus karena sudah mulai ada contohnya, dan contoh itu lahir tidak secara instan, secara tiba-tiba, tapi sesuatu yang inherent di dalam budaya organisasi kita. Sejak awal berdirinya sampai sekarang kita banyak mendapatkan teladan, best practices dari kalangan warga Muhammadiyah untuk menunjukkan kedermawanan itu. Nah, ini harus menjadi gerakan kesadaran bersama-sama, yang artinya ini bukan menjadi milik dari kelompok tertentu atau grup tertentu atau kelas tertentu, tapi sudah menjadi kesadaran kolektif bersama-sama. Nah, tentu ini juga mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga yang memfasilitasi jiwa kedermawanan itu haruslah amanah gitu. Sebab kalau tidak amanah maka orang akan enggan untuk menyalurkan zakatnya, infaknya, sedekahnya melalui lembaga-lembaga yang ada di sekelilingnya. Sehingga pesan yang sangat penting adalah mari kita jaga bersama-sama, baik mereka yang memberikan sedekah, yang memberikan zakat, maupun mereka para umal, lembaga-lembaga yang mengelola, menerima dan menyalurkan itu, dan juga kepada masyarakat penerima. Saya kira perlu ada pemberdayaan, ada pendidikan, ada pencerahan, bagaimana bisa memanfaatkan itu supaya lebih berjangka panjang. Baik Bapak, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa TV-mu jangan kemana-mana, tetap saksikan Ramadan Sehat dan Aman. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu
agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazismu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama lazismu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Kita sudah ada di segmen terakhir, begitu ya Pak ya? Yeah. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang tema pada hari ini. Silahkan Bapak. Mumpung ini masih awal Ramadan dan masih banyak sisa waktu, marilah kita sadari bersama-sama spirit dari Ramadan itu, roh yang harus dijaga selama kita melaksanakan ibadah dan amalan selama Ramadan. Ialah bagaimana kita mengekang hawa nafsu, tidak berbuat boros, tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli makanan, membeli perangkat rumah tangga yang tidak diperlukan. Saya kira itu pelajaran yang tidak bagus dari masyarakat kita karena suka menghambur-hamburkan uang justru pada bulan Ramadan. Nah, itu adalah penting dalam rangka kita membangun gerakan kolektif untuk menolong sesama. Kolektif di sini tentu memerlukan gerakan yang sistemik, yang bukan hanya secara sporadis kita mengumpulkan donasi dari masyarakat itu pada saat-saat tertentu, tapi kita berharap bisa menjadi perkembangan yang normal. Misalnya kalau sedang terjadi bencana, kita mengumpulkan dana untuk menolong sesama, itu biasanya cepat mendapatkan sumbangan yang besar. Tetapi kalau dalam situasi yang tenang, yang normal, tidak terjadi apa-apa, itu sulit untuk mendapatkan itu. Padahal kita akan bisa merencanakan dengan baik, berbuat sesuatu lebih efektif, lebih efisien di dalam memanfaatkan sumber daya ini kalau ada perencanaan yang lebih sistematik. Bagaimana mengentaskan kemiskinan supaya tidak ada lagi fuqara wal masakin, maka sekalipun itu utopia, tetapi harus kita usahakan, kita harus berjuang ke arah sana, maka tentu gerakan kolektif untuk kemanusiaan ini harus kita rancang, kita susun secara lebih sistemik supaya lebih efisien dan lebih efektif. Iya, terima kasih. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Syafiq Muhni atas pencerahan dan ulasannya pada kesempatan hari kedua Ramadan 1442 Hijriah ini.
Dan tadi bagaimana kemudian solidaritas kemanusiaan itu dalam exercise kita selama sebulan ini, tetapi spiritnya itu bisa melingkupi kita selama setahun penuh dalam wujud kesalehan sosial, berbagi, peduli, dalam mengembangkan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, demikian pengajian Ramadan kali ini. Mbak Fira, kita masih tetap dalam tema Ramadan sehat, Ramadan aman. Jadi kita ajak pemirsa dalam Ramadan kali ini tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, sembari kita bermunajat, berdoa, semoga Allah segera memberikan rahmat, mengakhiri pandemi yang telah melingkupi kita. Betul. Terima kasih Bapak yang sudah ikut berpartisipasi, sudah membagi ilmunya, semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Buat pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.